Salam Bina Pahari, Palangkaraya semakin inovatif. Tak kenal maka tak sayang. Tadi saya sudah menyapa dengan kata Bina Pahari. Bina Pahari merupakan program inovasi unggulan Bapedalitbang Kota Palangkaraya. Dan bersama saya saat ini telah hadir Bapak Dr. Fauzi Rahman, Esos MAP. Beliau sebagai Kepala Bapedalitbang Kota Palangkaraya selaku penggagas dari inovasi ini. Kita akan berbincang-bincang sejenak tentang inovasi Bina Pahari ini. Baik, selamat sore Pak Kaban. Selamat sore. Sehat? Alhamdulillah. Saya akan bertanya tentang apakah itu Bina Pahari. Bina Pahari ini merupakan sebuah inovasi baru sebenarnya yang digagas oleh Bapedalitbang Kota Palangkaraya. Ya, dimulai tahun 2023 ini, ya. Dan Bina Pahari ini sebenarnya terdiri dari dua suku kata, Bina dan Pahari. Ini unik juga nih. Ada muatan lokalnya di sini. Ya, ada muatan lokal. Artinya kalau bina itu artinya membina, artinya apa yang kita mesti lakukan terhadap orang supaya orang itu bisa menjadi lebih baik. Nah, itu kan bina. Kalau Pahari itu bahasa sehari-hari kita, ya, di bahasa Dayak itu kan adalah keluarga atau sahabat kaulan, ya. Bahasa Dayak, ya? Bahasa Dayak, ya. Artinya ini match dengan kekinian, mengadopsi budaya lokal juga sekalian juga ini menjadi sebuah inovasi bagi kita, ya, bahwa nantinya ada kegiatan yang ada nantinya di Bina Pahari ini bisa menjadi membantu sahabat kita, saudara kita yang mungkin saja mempunyai inovasi yang baik yang nantinya bisa disampaikan ke masyarakat Kota Palangkaraya. Bina Pahari adalah akronim dari Beranda Inovasi Palangkaraya Harus Inovatif. Nah, ini Beranda ya, Beranda. Nah, melalui Bina Pahari ini akan diperkenalkan segala produk-produk karya-karya inovasi, ya, baik itu dari unsur pemerintah maupun dari unsur di luar dari pemerintah. Ya, misalnya kan kalangan umum, ya, akademisi dan lain-lain. Nah, intinya inovasi itu bisa berkembang dan bisa disampaikan ke khalayak masyarakat Kota Palangkaraya untuk menjadi sebuah barang yang siap dipakai, ya, untuk masyarakat Kota Palangkaraya untuk perbaikan Kota Palangkaraya ke depan. Dan Bina Pahari ini juga menjadi penyemangat, ya, penyemangat dalam arti kita selalu berinovasi dalam membangun. Tidak mungkin kita tidak ada masalah, pasti ada masalah. Nah, melalui masalah itu, ini ada inovasi di sini. Ada jalan pemecahannya, ada sarananya. Dan inilah Bina Pahari ini hadir bagi kita di Kota Palangkaraya, khususnya Bapedalitbang yang ruang lingkupnya adalah pemerintah Kota Palangkaraya. Ini bisa menjadi wadah tempat bertemu orang-orang dalam rangka nanti menyampaikan inovasi-inovasi terkait dengan pembangunan di Kota Palangkaraya. Jadi Bina Pahari ini tempat inovator-inovator bertemu, Pak, ya? Nah, kira-kira seperti itulah. Baik, saya lanjut, Pak, ya, pertanyaannya. Mengapa, Pak, dinamakan Beranda? Karena B tadi kan, kalimat awal pembuka tadi B, Beranda. Beranda ini sebenarnya adalah kalau dalam bahasa Indonesia kan teras, kan, ada di muka itu kan, artinya sebelum masuk ke rumah tuh di teras dulu, ya, di teras untuk menyambut tamu atau pengunjung, ya, pengunjung. Nantinya di situ ada gambaran bagaimana inovasi-inovasi yang ada itu nantinya bisa dipaparkan dan akan diarahkan untuk nantinya silakan nanti untuk kemana-kemananya itu terserah, nanti kelihatan di situ. Melalui beranda ini, ya, nanti akan disampaikan kemana inovasi ini diciptakan atau diolah. Nah, mungkin melalui beranda ini kita nanti akan mempublikasikan atau menyampaikan. Pengunjung datang, ya, dia tahu pintu mana yang, ya, seperti itu, benar. Ya. Baik, terima kasih Pak Kaban. Kemudian saya lanjut, Pak, ya. Kemudian
ini terkait dengan sosialisasi kita melalui media ini ya. Mengapa Bapeda Litbang yang melaksanakan sosialisasi ini, Pak? Yang pertama itu kalau kita lihat, itu kan Bapeda Litbang itu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan, kan seperti itu. Dan ini merupakan tugas kita sebenarnya. Nah, tugas kita dalam rangka kita melaksanakan kegiatan-kegiatan inovasi atau hasil-hasil kelitbangan, penelitian dan pengembangan itu tadi. Sebenarnya kita juga didukung oleh Perwali nomor 55 tahun 2019 ya, 2019 tentang SOTK lah, anggaplah Badan Litbang Kota Palangkaraya. Nah, dengan demikian Bapeda Litbang ini bertugas untuk melaksanakan diseminasi hasil-hasil daripada penelitian, ya, hasil-hasil dari riset. Nah, hasil dari riset itu maka ini akan disampaikan lagi yang dilaksanakan pemerintah kota dan juga yang dihasilkan oleh pemerintah Kota Palangkaraya, kan seperti itu. Nah, tadi manfaatnya kan kita anggaplah ini upaya kita untuk mencari jalan terbaik untuk pembangunan di Kota Palangkaraya. Inovasi yang dihasilkan di lingkungan pemerintah Kota Palangkaraya ini secara umum ya dapat bermanfaat tadi. Yang saya sampaikan bermanfaat untuk mungkin saja kaum pelajar, mahasiswa, kaum tani juga kalau memang ada teman-teman kan, misalnya pelaku usaha dan lain-lain lah sebenarnya. Dan ini sebenarnya dalam rangka tadi kita mempertemukan orang-orang yang punya inovasi di wilayah kita ini bisa berdaya guna dan berhasil guna. Nah, sebenarnya seperti itu. Karena apapun yang kita hasilkan ya, secanggih apapun, sesempurna apapun, hasil riset itu diadakan atau ada, tapi kalau tidak digunakan kan percuma. Nah, maka melalui Beranda ini kita memperkenalkan inovasi-inovasi yang sudah ada di Kota Palangkaraya dan bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan atau kemakmuran bagi masyarakat Kota Palangkaraya. Khususnya pemerintah Kota Palangkaraya bisa berjalan sejajar dengan wilayah lain di provinsi atau di wilayah Indonesia ini. Mungkin seperti itu. Ya memang yang namanya inovasi ini sudah lakukan terus-menerus, Pak ya. Iya. Tidak boleh berhenti. Iya, inovasi tiada henti. Kalau ya benar itu slogan semua produk, Pak. Tapi intinya tanpa inovasi kita akan hanya bergerak stagnan aja. Artinya kita hanya bergerak di situ-situ aja tanpa ada terobosan sama sekali untuk perbaikan kita. Nah, itu memang diperlukan sekali inovasi-inovasi. Nah, kemudian apa, Pak? Yang saya tanyakan lagi, apakah yang direncanakan melalui kegiatan ini, Pak? Ini kan tadi kita bahas ini adalah ada tujuan ya, ada tujuan. Yang pertama itu dia adalah sebagai wadah untuk melaksanakan diseminasi atau penyebarluasan informasi dari hasil riset dan inovasi-inovasi yang ada di lingkungan pemerintah Kota Palangkaraya. Nah, tentunya media yang digunakan ini akan terus dikembangkan untuk tujuan tadi kan, untuk penyebarluasan informasi-informasi tadi. Walaupun kita juga harus mendapat izin dari inovator tersebut kan, karena nantinya mungkin ada hak paten. Ya, betul. Nah, paten. Betul, Pak. Nah, itu makanya kita akan kita tanya lagi ke ke yang bersangkutan, mau nggak dipublikasikan seperti itu. Nah, kemudian kita juga Bapeda Litbang juga mempunyai 2 edisi bulletin Litbang sebenarnya, yang sebenarnya itu sudah kita sampaikan ke perangkat daerah. Cuma untuk yang lain mungkin bisa dilihat nanti di web kita ya, di web kita, web Bapeda Litbang ya, untuk dalam rangka penyebarluasan informasi-informasi hasil riset yang ada di Kota Palangkaraya ini. Nah, kemudian tujuan yang kedua itu adalah mendorong, menyemangati para SN di Kota Palangkaraya supaya lebih inovatif. Padahal wali kota yang sebelumnya Pak ini kan sudah menyampaikan 1 year, 1 innovation. Ya, artinya 1 tahun itu harus ada inovasi setiap perangkat daerah. Nah, ini kan dengan ada Bina Pahari ini kita juga pengen. Nah, mungkin saja ya dari beberapa pelatihan-pelatihan, diklat-diklat. Nah, mungkin ada gagasan-gagasan baru yang nantinya
akan menciptakan sebuah terobosan-terobosan baru yang akan mempermudah suatu pekerjaan misalnya kan. Nah, itu harusnya masuk dulu ke Bapak Dalitbang supaya nanti kita ke depan juga ini akan membuka ini ya klinik inovasi ya. Nantinya itu cikal bakal juga mendukung daripada kegiatan ini kan seperti itu. Nah, ini juga ya kita kan jarang ya inovator yang ada ini diberi penghargaan. Ini salah satu bentuk penghargaan kepada inovator kita supaya nantinya bisa lebih berkembang kan. Mereka lebih percaya diri dan mereka bisa menghasilkan inovasi-inovasi terbaiknya ya. Di sini tempatnya. Nah, di sini tempatnya di Bina Pahari. Dan kita juga dalam rangka untuk meningkatkan indeks inovasi daerah ya, inovasi daerah. Yang saat ini memang kita sudah baik dan kita akan lebih baik lagi dengan adanya Bina Pahari ini. Kemudian manfaatnya. Nah, manfaat ini juga bagi pelaksana atau tusi kita ya, tugas pokok dan fungsi kita ini sebagai pelaksana diseminasi ini merupakan sarana prasarana dalam rangka penyebaran informasi ya tentang riset dan inovasi daerah. Kemudian bagi SN ini merupakan solusi terhadap permasalahan untuk memperbaiki kinerja yang ada. Dan bagi Kota Palangkaraya ini sebagai sebuah sebagai image yang baik keinovasian ya, keinovatifan Kota Palangkaraya dalam rangka mencapai tujuan yang ingin dilaksanakan ke depannya kan seperti itu. Mungkin itu. Oke, Pak. Jadi betul Pak ya, memang istilahnya boleh dikatakan bahwa seperti indeks inovasi daerah itu seperti bonus saja sebenarnya. Tapi yang inti utamanya memang menumbuhkan semangat inovasi di tiap ASN, pelaku usaha, semua yang inovator-inovator di Kota Palangkaraya ini, Pak. Itu mungkin Pak ya anehnya. Ini saya tangkap dari apa yang disampaikan Bapak tadi. Kemudian Pak, siapa saja yang mungkin akan diundang dalam sebagai narasumber dalam kegiatan ini, Pak? Yang pertama itu sebenarnya pucuk pimpinan di pemerintah Kota Palangkaraya yaitu adalah wali kota ya atau kepala daerah ya. Itu yang pertama dan utama lah sebenarnya. Kita ingin perkenalkan bahwa dengan Bina Pahari ini hasil karya anak bangsa yang ada di Kota Palangkaraya ini kan bisa warga lokal bisa tersosialisasikan, bisa tersampaikan kan itu ya. Tentunya itu yang pertama. Sehingga kebijakan-kebijakan daripada pemerintah daerah ini bisa lebih terarah dan jelas untuk kemajuan tadi ya, yang kita sampaikan. Kemudian ini bisa saja kita tujukan narasumbernya ini kepada anggota dewan yang terhormat ya. Mereka harus tahu ya inovasi-inovasi yang ada di di Kota Palangkaraya, dan mereka juga bisa jadi narasumber tadi ya, narasumber. Karena dengan dukungan dewan ini, maka kolaborasi antara pemerintah daerah dengan dewan ini menjadi sebuah energi yang luar biasa ya, luar biasa. Nah, mungkin saja ke depan mereka dari dewan ini banyak sudah gagasan-gagasan baru. Nah, ini harus diwujudkan menjadi inovasi-inovasi. Nah, mereka kan bisa seperti ini podcast dengan kita ya. Nah, ini juga akademisi. Banyak sekali ya akademisi yang punya inovasi-inovasi yang tidak tersampaikan dan tidak terpublikasi. Nah, kemudian dari pelaku usaha juga ada. Inovasi-inovasi itu kan, makanya coba lihat inovasi misalnya jualan kopi ya. Jualan kopi aja kan luar biasa tuh inovasinya. Nah, itu aja coba lihat itu. Nah, bagaimana dia membuat kopi yang bagus dan lain-lain. Ini sebuah inovasi yang baik. Juga yang sering itu kan ada siswa ya. Siswa itu kan yang dulu tuh sampai yang penemu bejakah itu. Ya, betul. Nah, penemu bejakah itu yang bisa untuk mengobati kanker. Nah, ini nanti walaupun itu ada media lain, juga di sini bisa kita menampung hal-hal yang seperti itu kan, bisa
tersosialisasikan dengan baik. Juga mahasiswa kan, kita ini potensial sebenarnya dengan inovasi atau temuan-temuan yang baru yang mungkin saja nanti bisa dirasakan, dimanfaatkan oleh membuat sebuah kebijakan baru yang nantinya akan mensejahterakan masyarakat di Kota Palangkaraya. Nah, inilah melalui inovasi-inovasi yang tadi yang menyangkut di wilayah Kota Palangkaraya yang potensial tadi bisa memberi warna yang lebih baik ke Kota Palangkaraya ke depan. Mungkin seperti itu. Jadi seperti yang disampaikan Pak Kaban tadi, dukungan dari DPR dari segi politis, kemudian dukungan dari pemerintahan. Nah, itu mungkin bisa menjadi pendorong tumbuhnya inovasi di Kota Palangkaraya ini. Kemudian Pak, yang ke berikutnya, bagaimana frekuensi dan media penayangannya? Yang pertama ini kan baru ya. Semakin setiap minggu itu sebenarnya lebih bagus sebenarnya. Cuma karena ini perdana, ya minimal sekali itu, 1 bulan sekali. Kita harus semangat Pak ya. Ya, Perbanyak lagi. minimal. Kalau bisa, kalau saya tuh maunya tiap hari gitu kan. Tiap hari kita ada podcast seperti ini gitu kan. Artinya memberikan masukan-masukan Edukasi kepada masyarakat Kota Palangkaraya, juga teman-teman di perangkat daerah yang lain kan seperti itu. Ya. Nah, ini tapi ya kita minimal sekali. Satu bulan sekali kita tampil di podcast kita ini melalui kanal YouTube Bina Pahari. Iya. Nah, oke. Seperti itu. Jadi ini media bebas berimprovisasi, berinovasi lah. Iya. Jadi mau tiap hari juga ada inovasi, nggak masalah sebenarnya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, apa harapan dari penyelenggaraan Bina Pahari ini Pak? Ya, yang pertama itu bahwa masyarakat warga kota ini mengetahui bahwa kota ini sebenarnya berpotensi ya. Masyarakat kita sebenarnya ada banyak potensi yang bisa kita harapkan dan kita manfaatkan. Nah, kita manfaatkan dalam rangka untuk kemajuan dan tadi kesejahteraan masyarakat Kota Palangkaraya. Nah, misalnya saja ini ada inovasi-inovasi dari masyarakat kita ya terhadap kebakaran hutan dan lahan. Nah, seperti inovasinya seperti apa? Kita tantang masyarakat. Ayo inovasi. Bagaimana asap ini jangan sampai ya kita biarkan, kan seperti itu. Inovasinya seperti apa? Nah, ini kita tantang masyarakat, jangan diam aja. Nah, ini saatnya kita berbuat, bertindak ya. Jangan saja ngomong aja ini seperti ini enggak. Tapi inilah kita sampaikan bahwa ini ada inovasi tentang ini. Nanti pemerintah kota mungkin bisa memanfaatkan atau yang lain juga bisa memanfaatkan. Nah, yang jelas inilah harapan kita bahwa inovasi ini bisa tersebar ya, disebarkan dalam rangka untuk menggugah kreativitas warga kota, sehingga kita bisa mengembangkan sendiri replikasi yang positif di tengah-tengah masyarakat, tentunya dengan izin inovator tadi. Mungkin seperti itu. Jadi misalnya seperti tadi ada inovasi misalnya karhutla Pak ya, mungkin ada di tengah, karena saya juga pernah juga di menangani karhutla itu, ada juga saya tahu itu ada masyarakat petani, dia cara mengolah lahan dengan tanpa membakar itu bisa Pak. Jadi disebut dia itu PLTB, pemukaan lahan tanpa bakar. Nah, sayangnya beliau ini boleh dikatakan masyarakat biasa, petani, jadi kurang terangkat gitu Pak, seperti itu. Nah, jadi mungkin melalui media ini, melalui Bina Pahari ini mungkin berikutnya bisa terangkat inovasi-inovasi dia itu. Nah, itu mungkin harapan kita Pak. Boleh, bisa seperti itu. Ini kan kita membuka kesempatan luas sebenarnya untuk masyarakat Kota Palangkaraya, ya, masyarakat Kota Palangkaraya. Namun ya kita juga punya keterbatasan ya, Nah, keterbatasan dan itu kalau banyak nanti peminatnya kan harus kita seleksi dulu seperti itu. Tapi saya salut tadi apa yang Bapak sampaikan, ada masyarakat kita yang membuka lahan tanpa membakar, tapi bisa berhasil. Ini kan sebuah inovasi nih, ya, sebuah inovasi yang harus kita hargai, harus disosialisasikan, dan saya yakin itu ada memang beberapa narasumber itu dari internasional itu Pak Kurniawan, dari internasional itu rupanya mengundang masyarakat seperti ini.
Kan seperti itu. Nah, kalau nggak salah kemarin itu yang waktu kebakaran hutan itu diundang orang itu. Orang itu rasanya entah orang itu atau yang lain ya. Tapi yang jelas dengan memanfaatkan lahan tanpa membakar, dia bisa berhasil dan dia menjadi narasumber. Narasumber walaupun dia pendidikannya cuma SD, malah nggak sekolah mungkin. Kan seperti itu. Jadi ini kesempatan baik bagi masyarakat Kota Palangkaraya. Silakan daftarkan dan kami siap untuk menyampaikan ide kreativitas atau inovasi-inovasi yang ada di tengah masyarakat Kota Palangkaraya. Minimal ini yang kita bisa lakukan dari Bapeda Litbang. Kalau yang lain kita sampaikan nanti terserah nanti. Oh, inovasi ini dari mana? Kami arahkan nanti ke sana. Silahkan dibeli atau seperti apa. Mungkin seperti itu. Mungkin ada nilai ekonomisnya mungkin. Terserah nanti. Tapi yang jelas ini adalah demi kemajuan dan kita bisa berbuat untuk prakarsa dari masyarakat supaya masyarakat juga ada partisipasinya ya untuk pembangunan Kota Palangkaraya. Jangan hanya duduk diam di rumah melihat kebakaran kan ya, atau menikmati yang ada, tapi dia juga tahu bahwa di kota ini menyimpan banyak potensi yang bisa dikembangkan dan bisa menjadi ladang amalnya juga ladang usaha seperti itu. Mungkin seperti itu, Pak. Jadi terkait tadi Pak ya, memang masyarakat memang bisa mengusulkan jadi narasumber di bisa, mereka kan tinggal daftar nanti ke beranda ya, beranda. Dan beranda inovasi ini nantinya kita juga mengundang nanti dari berbagai sumber ya, dari sekolah, nah mungkin dari akademisi juga, kemudian dari pelaku usaha dan lain-lain, kan seperti itu. Jadi akan diberikan jadwal juga ya, jadwal. Jangan sampai nanti apa namanya ini kita kelabakan seperti itu. Nah, ada jadwal, nanti kita undang mereka yang masuk tuh silahkan aja masuk. Kita masuk, kita susun jadwalnya. Silakan mereka tinggal nomor handphonenya yang kita bisa hubungi. Nanti kalau sudah sampai kita jadwal lakukan seleksi atau seperti apa ya, yang mana inovasinya memang ya, layak di ya seperti itulah, anggaplah seperti itu. Karena penyaringnya dulu, jangan juga kita langsung kan, cuma ada screeningnya seperti itu. Supaya nanti hal-hal yang positif yang dari masyarakat ini bisa kita tayangkan, bisa juga mungkin kita lihat tadi ya, ada hal-hal yang mungkin belum layak untuk tampil yang mungkin nggak bisa lah kita juga lihat slot waktunya, slot waktu. Mungkin karena ini bisa kalau live kan bisa setiap saat seperti ini kan bisa live kan, tapi kita juga akan perbaiki kaitannya dengan sarana prasarana yang mungkin yang ada ini merupakan awal kita supaya nanti ke depan bisa lebih bagus lagi kalau memang ini tetap berlanjut Pak Kurniawan. Tapi ini bukti daripada inovasi yang sudah baru kita launching di tahun 2023 ini. Saya rasa demikian. Ya. Mungkin sudah jelas bagi kami Pak ya. Tentang BIN apa hari ini. Mungkin ada closing statement sebelum ini ditutup. Closing statement ya. Ya, yang pertama kami dari Bapeda Litbang Kota Palangkaraya sangat mengharapkan ya masukan-masukan dan juga mungkin saja inovasi-inovasi yang telah ada dan belum tersampaikan ke masyarakat umum ya, atau bila mana ada hal yang perlu disampaikan dan ini mungkin menjadi hal yang positif di tengah-tengah masyarakat kita yang serba ada mungkin sekarang ini ketidakpastian atau hal-hal yang ini bisa menjadi solusi bagi masyarakat kita juga dari pemerintah Kota Palangkaraya untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang nantinya yang tepat ke depan seperti itu. Nah, saya rasa dengan adanya BIN apa hari ini kita lebih bersemangat lagi, kita bisa terpacu lagi dalam rangka menjadi Kota Palangkaraya kota maju, rukun dan sejahtera. Iya. Nah, terima kasih Pak Kaban. Jadi untuk pemirsa dapat menghubungi kami jika ingin inovasinya ditampilkan di dalam BIN apa hari, dapat menghubungi kami di Bapeda Litbang Kota Palangkaraya, Jalan Cilikriwut, kilometer 5, nomor 98, dan langsung ke bidang Litbang. Nah, demikian, terima kasih Pak Kaban atas waktu
Sama-sama, Mbak. informasi dan pencerahannya terhadap Bina hari ini. Terima kasih. Selamat sore.